Shalom pemirsa CB Indonesia, senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian dimanapun pemirsa berada. Pada kesempatan yang indah kali ini saya akan bawakan bacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui buku ini kita akan diajak dengan doa dan bimbingan dari Tuhan. Kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, maka kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan kita akan disambut ke hadiratnya yang kekal. Nah, jadi ini merupakan suatu janji Tuhan yang begitu indah, di mana apabila kita mau untuk terus berserah, menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya, dan juga kita mau untuk terus dituntun olehnya, maka apabila waktunya tiba, kita itu akan diangkat dan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 334. Tapi sebelum itu, saya ingin agar pemirsa sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar pemirsa untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan, diskusikan, dan juga kita pahami bersama-sama, sehingga melalui hal tersebut kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang begitu indah yang terdapat di dalam bacaan-bacaan ini. Judul bacaan kita kali ini, Dia Mengajar Orang yang Dikasihinya. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Ibrani 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan dapat memberikan kemenangan yang tampaknya kepada kita. Boleh jadi penaklukan dari kekalahan. Kita ada dalam bahaya melupakan Tuhan, melihat pada perkara-perkara yang kelihatan, gantinya memandang dengan mata iman perkara-perkara yang tidak kelihatan. Bila kemalangan atau malapetaka datang, kita bersedia untuk membebankan kepada Tuhan dengan kelalaian dan kebisingan. Jika Ia melihat cocok untuk memotong kegunaan kita dalam beberapa bagian, kita bersusah. Tidak memikirkan bahwa dengan berbuat demikian, Tuhan boleh mengerjakan untuk kebaikan kita. Kita perlu belajar bahwa hukuman adalah sebagian dari rencana Tuhan yang besar dan dibawa cambuk kesusahan. Orang Kristen kadang-kadang boleh berbuat lebih banyak untuk Tuhan daripada bila ia giat bekerja. Nah, jadi bacaan kita yang pada kesempatan kali ini, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu Dia bisa saja memberikan kemenangan yang tampaknya kepada kita itu boleh jadi kekalahan. Nah, jadi kalau mungkin kita dengar secara singkat saja, apa sih yang dimaksud dengan kekalahan? Tapi sebenarnya itu adalah kemenangan yang Tuhan berikan. Nah, di sini saya mau memberikan sedikit penjelasan atau contoh. Mungkin ketika kita memilih untuk mengikuti jalan Tuhan, pasti kita itu tidak akan langsung mendapatkan kemenangan atau kesenangan. Tapi mungkin saja atau sudah pasti yang kita dapatkan pertama itu adalah kekalahan ataupun kesusahan. Dimana ketika kita memilih untuk mengikuti jalan Tuhan, pasti kita itu akan berlawanan dengan orang-orang normal yang lainnya. Mungkin ketika mereka memilih untuk mengikuti jalan mereka, mereka akan langsung mendapatkan kesenangan karena mereka melakukan apa yang mereka sukai. Berbeda dengan halnya kita, ketika kita memilih untuk mengikuti jalan Tuhan, pasti di sini akan terasa berat karena apa yang sesuai dengan roh Tuhan pasti itu bertentangan dengan roh kedagingan kita, sehingga ketika kita memilih untuk mengikuti jalan Tuhan pasti kita akan merasakan kesusahan atau kelelahan di pertama kalinya. Tapi apabila kita mau untuk berlatih terus mengikuti jalan-jalan Tuhan, maka lama-kelamaan kita akan melihat kemenangan di depan mata kita. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang akan datang di dalam kehidupan kita.
Dan juga di sini dikatakan bahwa bila kemalangan ataupun malapetaka datang, kita pasti akan menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan kepada kita hal tersebut? Meskipun kita sudah mau untuk mengikuti jalannya. Nah, jadi di sini kita itu perlu mengingat sekali lagi bahwa kita itu ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita itu tidak boleh hanya mau untuk menerima berkatnya saja. Kita itu tidak boleh hanya mau untuk menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika ada sedikit masalah ataupun ada kemalangan ataupun ada malapetaka datang, kita pasti akan mengeluh. Nah, jadi kita itu harus membuang jauh-jauh pemikiran tersebut, karena ketika kita berjalan dengan Tuhan, semuanya itu tidak akan berjalan dengan lancar. Seperti yang dituliskan di sini bahwa Tuhan itu Dia mengizinkan hal tersebut terjadi di dalam kehidupan kita yang bertujuan untuk mengajar kita, untuk mengajarkan kepada kita bagaimana agar iman kita itu bisa untuk terus bertumbuh setiap harinya. Jadi, kalau ada kemalangan ataupun malapetaka datang, kita itu tidak boleh menyalahkan Tuhan, karena hal tersebut Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita agar kita itu terus bertumbuh. Di sini juga dikatakan bahwa orang Kristen kadang-kadang boleh berbuat lebih banyak untuk Tuhan daripada lebih ia giat bekerja. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini adalah kita ini tanpa kita sadari sebetulnya kita itu bisa memberikan lebih banyak lagi apa yang kita miliki di dalam pekerjaan Tuhan. Contohnya dari waktu, sumber daya, tenaga, apapun itu. Sebetulnya apabila kita mau untuk sungguh-sungguh, pasti kita bisa untuk memberikan lebih lagi kepada Tuhan. Tetapi tanpa kita sadari, semua yang kita miliki, kita menggunakannya untuk memuliakan diri kita sendiri. Mulai dari waktu, tenaga kita, pasti kita akan menggunakannya untuk menimbun kekayaan untuk diri kita sendiri. Sehingga melalui paragraf yang pertama di sini kita diingatkan bahwa orang Kristen yang sejati adalah orang yang mau berbuat lebih banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan memperoleh keselamatan adalah sesuatu kerjasama yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Ada kerjasama antara Tuhan dan orang berdosa yang mau bertobat. Manusia harus mengadakan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengalahkan sesuatu yang menghalangi dia dari mencapai kemerdekaan. Tetapi ia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk kemajuan. Usaha manusia sendiri tidaklah cukup. Tanpa usaha pertolongan ilahi, ia tidak akan mencapai sesuatu. Tuhan bekerja dan manusia pun bekerja. Perlawanan akan pencobaan harus datang dari manusia yang harus mendapatkan kuasanya daripada Tuhan. Pada segi yang lain, ada akal budi yang tidak terbatas, belas kasihan dan kuasa. Tapi sebaliknya, kelemahan, sifat berdosa, mutlak tidak berdaya. Nah, jadi selanjutnya Tuhan itu pasti akan memberikan atau Dia sudah memberikan keselamatan kepada kita semua. Nah, jadi di sini ketika kita diberikan keselamatan tersebut haruslah kita jaga. Janganlah kita karena sudah diberikan dan kita menganggap hal itu adalah pemberian yang secara cuma-cuma, sehingga kita menjalani kehidupan kita ini dengan kemauan kita sendiri. Tapi kita itu tidak menyadari bahwa kita bisa berada sampai sekarang ini semua bisa terjadi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga dikatakan di sini bahwa akan ada kerjasama antara Tuhan dan orang-orang berdosa yang mau bertobat, yaitu bisa kita lakukan bagaimana ketika kita menjalani kehidupan kita itu mau untuk mengundang Tuhan untuk mengirimkan Roh Kudus berbisik di dalam hati kita. Dan ketika Roh Kudus itu datang, kita juga harus mengikuti bisikan Roh Kudus. Jangan ketika Roh Kudus itu datang tetapi kita malah menggunakan hikmat kita sendiri untuk memilih pilih-pilihan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Manusia harus mengadakan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengalahkan sesuatu yang menghalangi dia dari mencapai kemerdekaan.
Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa Roh Kudus itu pasti ada di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Tapi di sini Roh Kudus itu dia itu berguna hanya untuk mengingatkan kepada kita. Mungkin untuk contoh yang simpelnya, Roh Kudus itu adalah sebagai suatu alarm atau suatu rambu-rambu lalu lintas, di mana ketika kita akan melakukan pelanggaran pasti alarm itu akan berbunyi. Ataupun ketika di jalan raya kita melihat begitu banyak rambu-rambu. Nah, jadi Roh Kudus di sini dia itu akan atau dia hanya mengingatkan kepada kita semua. Nah, di sini yang berperan penting adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau untuk mendengarkan Roh Kudus tersebut? Apakah kita mau mendengarkan alarm tersebut? Kita mau untuk mengikuti rambu-rambu tersebut? Atau kita itu hanya mau untuk mengikuti pilihan kita saja? Sehingga meskipun Tuhan memiliki kerinduan untuk menyelamatkan kita, tetapi apabila diri kita ini tidak mau untuk diajar olehnya, semua itu adalah hal yang sia-sia. Karena Tuhan itu memberikan kepada kita semua kekuatan untuk memilih. Jadi mungkin kalau secara singkatnya, mungkin Tuhan itu dia bisa membuat kita agar kita ini mau untuk mengikuti perintahnya. Tapi apabila Tuhan melakukan hal tersebut, itu sama saja kita ini adalah robot yang diciptakan untuk selalu patuh kepada perintahnya. Tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, yaitu memberikan kepada kita kekuatan untuk memilih. Jadi keselamatan yang kita dapat itu semuanya itu berasal daripada Tuhan. Kita bisa jaga sampai untuk selama-lamanya melalui dengan pilihan-pilihan kita yang mengikuti perintah-perintah daripada Tuhan. Tuhan menginginkan agar kita menguasai diri kita sendiri, tetapi Ia tidak dapat menolong kita tanpa persetujuan dan kerjasama kita. Roh Ilahi bekerja melalui kuasa dan kesanggupan yang diberikan kepada manusia. Kutipan ini diambil dari buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 406 sampai 407. Nah, di akhir pembahasan kita kali ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa Tuhan menginginkan agar kita itu bisa selamat semuanya. Tapi kita juga itu harus berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita setiap harinya. Sehingga ketika kita mau untuk memperbaiki kehidupan kita, maka Roh Ilahi atau Roh Tuhan itu akan bekerja melalui kuasa dan akan memberikan kepada kita kesanggupan untuk kita memilih pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui pembahasan kita kali ini yang berjudul Dia Mengajar Orang yang Dikasihinya, kita itu bisa lagi untuk lebih peka mendengar bisikan-bisikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga apabila kita mau untuk peka mendengar bisikan-bisikan Roh Kudus, maka pasti kita itu mau untuk menerima juga ajaran-ajaran daripada Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan hal tersebut, setiap harinya kehidupan kita itu bisa menjadi kehidupan yang selalu bergantung kepada Tuhan dan menjadi kehidupan yang lebih baik lagi daripada hari sebelumnya. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya Bawa dan Mama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.